Selanjutnya kita akan membahas materi sistem periodik unsur. Nah, yang kita pelajari di sini ada perkembangan sistem periodik unsur, lalu ada juga penentuan periode dan golongan, lalu ada sifat dari periodik unsur. Nah, di perkembangannya kita akan bahas mengenai teori Triad-Luberainer, Octave Newland, Mendeleev, dan Moseley. Dan sifat-sifat periodik unsurnya ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatifan, logam dan non-logam, titik leleh, dan titik didih. Nah, lalu yang kita bahas di sini adalah perkembangan sistem periodik unsur terlebih dahulu dan penentuan periode dan golongan. Nah, di sini perkembangan pertama ada Triad Dobereiner, ya, sekitar tahun 1829. Lalu ada Octave Newland di tahun 1865. Ada sistem periodik Mendeleev, tahun 1869. Jadi Mendeleev itu adalah ilmuwan yang mengajukan teori perkembangan sistem periodik unsur, ya. Dan ada juga ilmuwan lainnya yaitu Lothar Meyer. Nah, dua ilmuwan itu adalah ilmuwan dari belahan dunia yang berbeda yang menghasilkan teori yang sama, tapi karena yang duluan mengajukan hak paten adalah Mendeleev, berarti Mendeleev yang lebih dikenal. Dan ada juga sistem periodik modern Moseley, sekitar 1913. Nah, yang pertama Triad Dobereiner. Triad berarti 3. Setiap satu kelompok terdapat 3 unsur karena triad. Dan katanya 3 unsur itu punya sifat yang sama, mirip. Makanya disebut triad. Jika ketiga unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka massa atom unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan unsur ketiga. Nah, di sini ya berarti triad nih, LINAK sifatnya mirip. CaSrBa berarti sifatnya mirip. SSETe berarti mirip. ClBri berarti sifatnya mirip. MnCrFe berarti sifatnya mirip. Nah, tapi disusun 3-3 nih. Berarti ya ketiga unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Maka massa atom kedua nih, massa si natrium ya adalah rata-rata dari litium sama kalium. Atau massa strontium rata-rata dari kalsium dan barium. Gitu. Nah, contohnya nih, litiumnya 7, natriumnya 23, kaliumnya 39. Ini kita cek ya, apakah benar massa natriumnya akan 23 kalau di rata-rata. Kita cek, berarti massa natriumnya dapat dari massa Li tambah massa K dibagi 2. 7 tambah 39 bagi 2, 23. Sama seperti massa natrium. Gitu ya, itu Triad Dobereiner. Ya, berarti massa yang kedua nih, natriumnya adalah rata-rata Li sama K. Kelemahannya adalah ada beberapa unsur yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok triad, padahal memiliki sifat yang mirip dalam kelompok tersebut. Contohnya ya, kalau sekarang ya, di tabel periodik modern sekarang, selain litium, natrium, kalium, ya, itu kan ada rubidium juga. Gitu. Selain kalsium, strontium, barium, ya, ada beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Nah, ada unsur yang lain selain ketiga itu. Padahal unsurnya mirip tapi tidak dimasukkan. Maka itu adalah kelemahan dari Dobereiner. Lalu, ada Octave Newland. Nah, Octave Newland adalah ilmuwan yang di mana menyusun unsur-unsur berdasarkan massa atomnya hingga 1 oktav atau 7 kelompok. Nah, di mana sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8. Contohnya, unsur ke-8 akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-1. Unsur ke-9 akan memiliki sifat yang mirip dengan kedua, dan seterusnya. Contohnya nih, ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, kenapa ini? Karena ilmuwannya suka main piano nih ya. Do berarti ke-1, re 2, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7. Jadi
Ada hidrogen, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen. Nah, unsur ke-8 yaitu si fluorin akan mirip dengan unsur yang pertama katanya hidrogen. Dan unsur ke-9 natrium akan mirip dengan unsur kedua litium. Begitu juga dengan magnesium, unsur ke-10 mirip dengan unsur ke-3 dan selanjutnya. Tapi ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah ada beberapa kolom yang isinya lebih dari satu unsur karena sifatnya mirip. Ada apa nih? Kobalt dan nikel. Ini dipaksakan satu kolom. Ya. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Gitu. Dan sistem penggolongan tidak cocok untuk unsur yang dengan massa atom yang sangat besar. Minimal mirip banget sampai atom kalsium. Ya. Lebihnya ya, dia udah mulai berbeda. Gitu. Meskipun beberapa lebih lanjut nanti tidak pasti semuanya sama ya. Oke. Selanjutnya ada Mendeleev. Di mana menurut Mendeleev unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifatnya. Dan terdapat tempat kosong yang disediakan untuk diisi oleh unsur yang akan ditemukan di waktu mendatang. Jadi, ya, nah di sini ada ini nih ya, ada teori Mendeleev. Jadi Mendeleev itu berdasarkan kenaikan nomor massa. Jadi dari kiri ke kanan, ini massa atomnya semakin naik. Dari atas ke bawah, ini sifatnya mirip. Ya, dan ini ada yang dikosongin. Kenapa dikosongin? Nih, yang 44, 68, 72. Kenapa dikosongin? 100. Ya, karena Mendeleev menghitung. Suatu saat nanti akan ada unsur dengan nomor massa sekian. Saat itu belum ditemukan. Itu adalah salah satu kelebihan dari Mendeleev. Itu meskipun pada waktunya saat itu ya banyak yang tidak cocok dengan teorinya Mendeleev, tapi ternyata ya setelahnya baru benar ditemukan ada unsur yang sesuai dengan nomor massa yang sudah dihitung oleh Mendeleev. Kelemahannya ada penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan urutan kenaikan massanya. Tadi kenaikan massa disusun dari kiri ke kanan. Ini nomor atomnya 7, 9, masanya 7, 9, 11, 12, 14. Berarti masanya semakin naik, semakin ke kanan. Ke kanan naik, terus ini naik juga masanya. Ini 39, 40, 44, 48 naik. Nah, tapi di sini nih, ya harusnya semakin ke kanan semakin naik. Ini 128, tapi sesudahnya 127. Malah berkurang. Itu kelemahannya. Kenapa demikian? Karena Mendeleev memprioritaskan yang sifatnya mirip. Si iodin ini, iod, I, lebih mirip sifatnya dengan FCl yang ini nih, dalam satu golongan yang lebih mirip. Begitu juga dengan telurium, lebih mirip dengan yang satu golongan ini. Makanya diprioritaskan kemiripan sifatnya daripada kenaikan nomor massa. Tapi itu menjadi salah satu kelemahan. Nah, lalu selanjutnya ada sistem periodik modern atau Moseley. Hampir sama seperti Mendeleev tadi. Kalau Mendeleev dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan nomor massa, kalau Moseley berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan atas ke bawah berdasarkan kemiripan sifat yang vertikal, golongan, berdasarkan kemiripan sifat. Berarti golongan itu sifatnya mirip, elektron valensinya sama. Yang horizontal periode berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, inilah yang dipakai saat ini di tabel periodik modern yang ada saat ini. Nah, di sini nih, ya. Nah, di mana periode? Nah, berarti H sama HE, ini periode 1. LI, BE, BC, NO, FNE periode 2. NAMGAL, SIP, SCLAR periode 3 dan begitu selanjutnya. Sedangkan untuk yang golongan, nah, oh ya, ada periode sangat pendek karena isinya dua unsur, cuman hidrogen sama helium. Periode pendek berarti periode kedua sama ketiga. Dan periode panjang berarti periode 4 dan 5. Ada periode sangat panjang. Kenapa? Karena di sini ada transisi dalamnya nih. Lanjutannya nih.
ya. Yang ini nih, yang ini diisi oleh di sini nih, gitu ya. Nah, dan golongan berarti dari atas ke bawah nih yang vertikal nih. Yang ini H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R berarti golongan 1A. B, E, M, G, C, A, S, R, B, A, R, A berarti 2A. Nah, yang ini yang warna kuning ini nih yang di tengah orange. Ini logam transisi, yang agak abu-abu yang di paling bawah nih logam transisi juga, tapi transisi dalam. Yang orange ini transisi luar. Gitu. Ya. Golongan utama berarti ini ada 1A, 2A, ini boron sampai nihonium 3A, karbon sampai Fl berarti 4A, ini 5A, 6A, 7A, 8A. Gitu. Sekarang latihan soal. Apabila unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, ternyata unsur yang berselisih 1 oktav menunjukkan persamaan sifat. Nah, ini oktav nih. Ya udah, berarti yang oktav ini teorinya siapa? Oktavnya Len. Gitu. Ya. Kalau Brenner tadi 3 unsur. Ya. Mendeleev berarti unsurnya dikelompokkan menjadi 8 golongan berdasarkan kenaikan nomor massa. Kalau yang Watermeyer sama seperti Mendeleev, ya. Mostly berdasarkan kenaikan nomor atom dan jumlah kulit. Ya. Nomor 2. Salah satu penyusun unsur adalah dengan mengelompokkan unsur-unsur menjadi 3. Nah, ini ada unsur A, massa atomnya sekian. Nah, terus C, massa atomnya sekian, maka unsur B, massa atomnya berapa? Ya udah, berarti unsur B-nya adalah rata-rata massa atom A dan C. Nah, berarti ini menurut teorinya Brenner, ya. Massa B-nya massa A tambah massa C dibagi 2. Berarti 35 tambah 125 dibagi 2 berarti 80. Begitu. Ya. Nah, terus yang ketiga. Unsur-unsur dalam sistem periodik modern disusun berdasarkan, nah, yang mana nih jawabannya? Ingat, yang vertikal, golongan, berdasarkan kemiripan sifat. Sedangkan yang horizontal, yang periode berdasarkan kenaikan nomor atom, proton. Proton sama nomor atom sama kan? Nah, ya udah, berarti jawabannya yang proton periodik modern ya, ini diralat ya, harusnya kenaikan jumlah proton dan kemiripan sifat, harusnya yang D. Gitu. Karena kalau yang kenaikan massa atom, ini kan teorinya Mendeleev ya. Sedangkan kalau yang modern, tadi kan berarti teorinya Moseley. Kita balik lagi cek ya. Yang Moseley. Nah, sistem periodik modern menurut Moseley berdasarkan kenaikan nomor atom itu sama dengan proton dan kemiripan sifat. Gitu ya. Nah, kita Jadi jawabannya adalah yang D. Oke.